Oke, gue membahas satu buku, Barking Up the Wrong Tree. Nah, tapi cara gue ngebahas buku tuh bukan kayak nge-summary-in step by step buku, karena gue pengen sharing berdasarkan apa yang gue pelajarin, terus di-summary-in, jadi apa yang kalian bisa implementasi. Sebenarnya yang gue dapet, 3 topik utama itu adalah 3 mitos yang semua orang kira kesuksesan tuh harus kayak gini, tapi ternyata ini mitos. Dan Eric Baker, author dari buku ini, dia bilang kalian harus ngerti ini, karena kita tuh kalau nggak mengubah paradigma kita terhadap apa itu kesuksesan, kita tuh bakal digiring sama asumsi-asumsi masyarakat. Asumsi masyarakat ini bahaya banget. Soalnya kalau misalnya herd mentality, misalnya 90% orang bilang terjun ke jurang itu tuh hal yang bagus. Ya yang lain bakal ikut. Generasi selanjutnya bakal ikut gitu. Jadi buku ini tuh lebih pengen ngepatahin stigma apa sih yang dibutuhkan untuk sukses gitu. Apa asumsi dan mitos-mitos apa yang di masyarakat yang sebelumnya orang kira, oh lu butuh ini buat sukses, ternyata enggak. So video ini gue bakal lebih pendek aja biar kalian bisa langsung implementasi. 1. Orang pinter belum tentu sukses. Dan itu menurut gue salah satu mitos paling gede yang gue percaya sampai tahun pas gue umur 20 mungkin. Kenapa? Kalian bayangin gak? Kalau kita grow up, kita tuh kayak punya skor di atas kita. Selama pendidikan formal tuh kita dilihat paling gede berdasarkan apa? Nilai. Juara 1, juara 3, juara 5, top 10. So wajar stigma masyarakat bilang kalau kita nilainya bagus, kita bakal bisa sukses. Dan kalau nilainya jelek, ya kita mungkin on track untuk nggak sukses. Nah, Eric Baker ini ngelakuin studi yang lumayan banyak ya. Nah, di buku Eric Baker ini dia ngutip dari studi di Boston College. Ada 81 lulusan terbaik di tahun 1981 dan 15 tahun kemudian. Memang mereka kerja, mereka dapat gaji yang baik, karir yang bagus, tapi mereka nggak bilioner, mereka nggak benar-benar top of the top ladder. Padahal mereka lulusan terbaik of the best. Nah kalau menurut Baker dia bilang kayak gini, sebenarnya pendidikan formal tuh penting. Kenapa? Dia ngajarin kedisiplinan, dia ngajarin namanya following the system, struktur. Karena wherever we go yang ada masyarakat atau komunikasi dengan orang, kita perlu belajar namanya struktur itu. Tapi ternyata nanti gue grow up ya, kalau misalnya udah punya anak, gue nggak bakal ngajarin dia bahwa stigma sukses itu dia harus juara gitu, harus pintar di sekolah. Itu mitos pertama yang menurut gue kalian harus mulai tanemin. It's not about being smart, tapi it's about being innovative and creative. Dengan apa yang lu punya tuh lu bisa membuat sesuatu yang unik. Nah yang kedua, mungkin sering kalian dengar, extrovert itu lebih bagus daripada introvert. Ya iyalah, dia bisa keluar-keluar, dia bisa ngelobi, dia bisa dapat deal bagus, dia banyak teman. Ini mulai dari stigma network is your net worth. Semua orang pada bilang kayak gitu. Makanya extrovert pasti sukses, introvert nggak mungkin sukses. Kenyataannya itu salah. Karena spektrum kesuksesan dari career ladder di banyak bidang itu tuh nggak sama semua. Maybe in business yes, maybe in sales yes, extrovert bakal menguntungkan. Tapi 89% atlet terhebat di dunia itu introvert. Kenapa? Karena introvert itu pada dasarnya mereka lebih bisa fokus kayak ke apa yang mereka suka, dalemin terus gitu. Tipe-tipe spesialis kayak scientist terhebat di dunia, mungkin artis, balik lagi ke atlet, they are introverts for the most part. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong making money, extrovert itu secara rata-rata income-nya lebih gede. Kenapa? Soalnya kan uang itu, kalau kalian ngerti ekonomi, uang itu selalu beredar, selalu di mana-mana. Tapi gimana caranya orang bisa ngambil itu? Dan ngambil uang itu tuh selalu dari orang. Karena yang ngasih uang itu ya pasti orang. Dan extrovert itu punya nilai poin di sana. Tapi bukan berarti introvert nggak bakal sukses. So itu mitos kedua. Nah mitos ketiga yang lumayan kontroversial adalah orang baik itu nggak bisa sukses. Sebenarnya gue sedikit agak setuju nggak setuju. Mungkin orang baik itu bakal di disadvantage. Tapi di buku ini dia ngejelasin soalnya traits dari orang baik itu people pleaser. Dia subjektif tuh pengen mungkin merugikan diri sendiri untuk kepentingan orang lain itu. Study dari Wharton University, orang tuh kayak ada 2 tipe lah. Giver sama taker, memberi sama mengambil. Dan kebanyakan giver itu selalu dibawa dari taker. I know gue bakal di komen di sini misalnya karma lah, kalau misalnya kayak pahala lah. Tapi di sini kan kita nilai karir, kesuksesan, ladder sama uang itu tuh kayak sedikit semi competition. So the givers bakal dimanipulasi dan diambil sama takers. Dimana orang yang di posisi atas tuh mereka memposisikan diri untuk yang dia punya tuh nggak bisa diambil sama orang. Nah tapi jangan lupa di buku ini dia dibahas juga orang-orang yang taker itu yang bakal lebih sukses di awal belum tentu sukses di jangka panjang. Mereka bisa burn out, mereka bisa kena kepleset lah apa gitu misalnya melakukan sebuah kesalahan. So menurut gue di sini harus ada balance. Tapi statementnya mereka yang ketiga yaitu orang baik itu mungkin nggak bakal punya karir yang bagus. Itu ada benernya kalau kalian ekstremis. Tetap harus tahu waktunya kapan you give. Nggak bisa kita sekedar-kedar kalau cuma masalah karir atau uang kita giving terus. So menurut gue ini buku lumayan bisa gue rekomendasiin karena ini tuh ngebuka paradigma tentang asumsi masyarakat yang sebenarnya mungkin udah jadi doktrin mau dari orang tua kita, mau dari teman kita. Padahal tuh kita harus evolve mindset kita terus. Kita nggak bisa stuck ke satu paradigma terus. So, Barking Up the Wrong Tree by Eric Baker. Coba aja baca mulai dari summary-nya atau dari video ini kalau kalian tertarik buat lihat cerita-ceritanya. Menurut kalian gimana summary-nya? Kalian setuju atau enggak? Kalau misalnya setuju, like, comment, subscribe. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.